Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito bersama Kito Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai gangguan ginjal pada anak. Saya juga mengajak Anda bagi yang ingin bertanya bisa langsung saja hubungi ke nomor WhatsApp 081110132110. Kita lanjutkan lagi ya pemirsa. Nah, dokter, izin sebelum melanjutkan lagi Julia mau tanya. Tadi kan disebutkan bahwa memang pada tahun 2022 kemarin itu karena disebabkan oleh obat sirup yang mengandung etile tadi. Nah, itu kenapa? Apakah itu karena kesalahan atau memang di setiap obat sirup itu ada kandungan itu yang perlu diwaspadai, Dok? Iya, baik. Jadi sebetulnya bukan karena sirupnya ya, tapi kan ada zat yang tercemar di dalamnya. Jadi zat yang tercemar itu ada dua. Ada yang tadi saya sebutkan etilen glikol atau EG dan DEG namanya. Sehingga memang ada batas tertentu yang diperbolehkan di dalam sirup tersebut. Namun pada saat tahun 2022 itu ternyata seketika diteliti ada beberapa sirup yang memiliki kadar yang lebih tinggi atau melebihi ambang batas gitu ya, tercemar. Jadi makanya sehingga bahasanya adalah tercemar EG dan DEG. Nah, itulah sebetulnya menyebabkan gangguan dari ginjal, sehingga menyebabkan adanya gangguan ginjal secara akut. Jadi mungkin nanti Moms Anda perlu tahu gitu ya, ini ada akut, ada kronis gitu ya. Ya, betul. Jadi memang kita menggunakan gagal ginjal secara akut artinya kehilangan fungsi ginjal secara cepat dan progresif gitu. Cepat karena dia terjadi secara cepat. Nanti kalau lama namanya kronis kalau lama ya, Dok ya. Berarti ini untuk ibu-ibu di rumah bagi yang ingin menggunakan obat sirup sebetulnya nggak apa-apa juga untuk saat ini ya, Dok. Betul. Jadi kan pada saat itu sudah dilakukan audit dari bermacam-macam produsen ya. Sehingga memang alhamdulillah insya Allah jadi untuk saat ini sirup-sirup yang sudah ada di apotek yang sudah diresepkan oleh para dokter insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Baik, mungkin bisa kita langsung lanjutkan dokter. Baik. Silakan. Ya, jadi seperti tadi kita membahas ya. Ini hubungannya biasanya eratnya dari fungsi penting dari ginjal. Jadi fungsi penting dari ginjal ini dia sebetulnya fungsinya banyak sekali. Kenapa? Karena yang pertama dia fungsinya untuk mengontrol tekanan darah. Nah, ini juga berfungsi pada anak-anak sehingga sebetulnya ada anak-anak yang mengalami darah tinggi, tekanan darah yang tinggi atau hipertensi itu juga ada. Biasanya diikuti oleh penyakit-penyakit yang lain seperti namanya GNAPS. Itu penyakit pada ginjal yang disebabkan karena bakteri yang menyerang glomerulus atau dari saringannya ginjal tadi sehingga menyebabkan tekanan darahnya tinggi biasanya ketika kita lakukan pemeriksaan atau ketika kita melakukan tensi. Nah, ini yang sebetulnya menarik. Banyak orang tua yang bilang, emang anak-anak bisa ditensi, Dok? Tuh. Bisa, iya. Jadi anak yang bisa ditensi adalah sebetulnya sejak lahir. Oh, jadi sudah lahir itu sudah bisa sejak lahir itu sudah bisa dilakukan tensi, tapi memang ada alatnya khusus gitu ya dan mahal dan memang tidak disediakan oleh semua rumah sakit. Jadi memang terutama kalau bayi yang baru lahir yang dirawat di NICU, biasanya mereka memang ada alat jadi untuk tensi seperti kita, tapi bentuknya kecil gitu ya, untuk di tangan dan di kaki bayi. Oke, sehingga memang diketahui tekanan darahnya berapa, apakah tinggi, apakah normal, apakah rendah. Yang kedua, itu untuk membuang cairan berlebih. Jadi memang tadi ya, jadi produk-produk dari darah tadi yang sudah mengandung banyak macam, mengandung kolesterol, apa yang kita makan ya sebetulnya, gula, mengandung garam gitu. Kelebihannya itu nanti akan diolah oleh saringan tadi sehingga sisanya akan dibuang lewat urin atau lewat BAK atau lewat pipis gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengatur tingkat pH atau asam basa. Dan ginjal ini nih yang kecil ini dia untuk mengatur sel darah merah. Jadi salah satunya juga tempat untuk memproduksi dari sel darah merah walaupun dalam ukuran yang sedikit gitu ya. Karena memang sel darah merah biasanya memang lebih banyak dihasilkan dari sel sumsum tulang gitu. Nah, berikutnya ini yang juga sama ya untuk menyaring racun. Jadi menyaring racun dia juga jadi tanpa ginjal ini jadi nanti sehingga kalau memang ginjalnya bocor
sehingga racun itu kan tidak tersaring. Nah, akibatnya apa? Kalau dia tidak tersaring, akhirnya menumpuk. Nah, penumpukan itu yang nanti dapat menyebabkan gangguan dari kesehatan, sampai nanti kadang-kadang ada yang terburuk. Apa terburuknya? Sampai anak itu tidak sadar biasanya. Ada penurunan kesadaran akibat penumpukan dari racun tersebut. Ya, biasanya racun dari ginjal itu macam-macam ya. Ada salah satunya biasanya adalah ureum namanya, atau kreatinin juga, yang biasanya bisa kita deteksi di pemeriksaan darah. Sehingga kalau ureum itu kadang-kadang terlalu tinggi, misalkan ada penyakit tertentu sehingga menyebabkan kadar ureumnya tinggi, kadar racunnya tinggi. Nah, kalau memang itu dalam kondisi ureumnya tinggi, kemudian anaknya nggak sadar, ada gejala-gejala yang lain, kadang-kadang itu bisa dipertimbangkan untuk dicuci darah. Tapi nggak semua. Kenapa? Karena memang gagal ginjal ini tidak semua dicuci darah. Oh, jadi gagal ginjal tuh nggak melulu dia harus cuci darah 2 kali seminggu ya, Dok? Ya? Tidak. Jadi sebetulnya tadi kita mengenal ya, ada gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Jadi yang harus dipertegas adalah gagal ginjal akut itu sama dengan gangguan ginjal akut, sama dengan AKI ataupun nama istilahnya AKI gitu ya, acute kidney failure gitu, atau acute kidney injury. Jadi luka gitu ya istilahnya luka pada bagian ginjal. Nah, sehingga itu ada tahapannya juga, ada stage-nya. Jadi tidak semua. Jadi rata-rata adalah dari gagal ginjal akut ini 2/3-nya itu bisa pulih. Jadi bisa kembali dengan fungsi ginjal yang normal. 2/3-nya? 2/3-nya. Dan mungkin sekitar dari 4%-nya baru kemudian dia menjadi PGK dan perlu untuk dicuci darah atau hemodialisa. Tapi itu untuk yang akut aja, Dok, atau gimana? Itu untuk yang akut. Nah, kemudian, ini yang saya sebut tadi ya, acute kidney injury atau gagal ginjal. Jadi apa dia? Terjadi penurunan fungsi ginjal mendadak dan progresif. Dan kemudian dia ada peningkatan metabolit nitrogen. Seperti apa tadi? Ureum. Seperti apa? Kreatinin. Nah, kemudian biasanya ada sehingga yang tadi tidak keluar dan bisa berakhir menjadi PGK atau penyakit ginjal kronis. Nah, penyakit ginjal kronis inilah yang kemungkinan ditemukan tadi ya, dari 60 orang itu rata-rata yang PGK ini yang secara rutin harus dilakukan pembuangan atau hemodialisa atau cuci darah. Betul. Kenapa? Karena ginjalnya sudah bocor, udah nggak mampu dia. Jadi kalau ginjalnya udah bocor, udah lost istilahnya. Saringannya yang tadi udah ada, harusnya ada saringannya, udah kebuka. Jadi racunnya itu akan tertumpuk. Jadi yang selama ini Julia pikirkan ya, Dok ya, penyakit atau gagal ginjal ini harus banget cuci darah setiap 2 kali seminggu. Dan ternyata untuk yang jenis akut itu masih bisa disembuhkan ya, Dok ya. 2/3-nya. 2/3-nya dari ya, epidemiologi itu 2/3-nya masih bisa kita sembuhkan dan tidak perlu cuci darah. Ya, luar biasa. Kita lanjut lagi usai jeda pariwara berikut ya, Dok. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.